selamat pagi masyarakat cerdas hukum. Kita ketemu lagi di penyuluhan hukum tidak langsung atau penyuluhan hukum online yang dilakukan oleh penyuluh hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Di episode kali ini kami seperti ketiban duren ya, tapi gak sakit. Kita rasanya justru kita senang dan bangga karena pada hari ini ada salah satu sosok yang merupakan panutan, suri tauladan dan pimpinan bagi kami, khususnya di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Kepala Kantor Wilayah, Bapak Agus Thoib, BCIP, Sarjana Hukum dan Asisten Hukum. Namanya dong, saya aja yang tepuk tangan dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak sudah mau berkenan bergabung bersama-sama kami untuk melakukan penyuluhan hukum online Pak kepada masyarakat cerdas hukum. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak kita. Ya harus semangat. Harus semangat. Kegiatannya apa aja nih Pak selama pandemi Pak? Ya kita tetap tidak mengurangi aktivitas kegiatan ya, karena meskipun pandemi kan semua tugas-tugas di kantor wilayah yang mengampu 11 tusi eselon 1 kan harus kita laksanakan. Jadi kita tetap semangat untuk bisa bekerja menuntaskan program kita sebaik mungkin. Ngomong-ngomong soal pandemi ya Pak ya, sampai saat ini sih pandeminya sudah dari bulan Maret ya Pak. Kita sudah mulai masuk ke era adaptasi kebiasaan baru, di mana kita sudah harus mulai hidup berdampingan ya Pak ya. Kalau boleh Pak minta tips mungkin Pak, tips atau kiat serta antisipasi nih buat kami nih para pekerja khususnya ASN yang masih tetap harus produktif di kantor, sedangkan kita juga dibayang-bayangi rasa takut, rasa was-was gitu dengan adanya penyebaran COVID-19 yang kesininya justru paling mulai banyak di klaster perkantoran ya Pak. Ya, sebetulnya yang penting kita harus bisa mengantisipasi ya potensi penularan itu. Makanya tugas saya adalah memberikan motivasi kepada jajaran pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel agar kita tetap beraktivitas, tetapi juga kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus paham bahwa virus ini kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Tentu tidak mungkin pekerjaan yang menjadi beban tanggung jawab kita tidak dilaksanakan, itu tidak mungkin. Makanya kita terus memotivasi jajaran agar tetap semangat, dan saya sudah membuat kebijakan tidak semua pegawai kanwil bertugas di kantor, sebagian bekerja dari rumah, WFH, dan tetap saat pegawai kami bekerja di kantor juga harus menjalankan protokol kesehatan. Artinya harus rajin cuci tangan, harus pakai masker kan, harus menjaga harus menjaga supaya tidak terlalu dekat dengan jaga jarak dengan dan yang lain. Dan itu kita lakukan karena kita tetap harus semangat dengan kondisi, bahkan pimpinan kita Bapak Menteri Hukum dan HAM bahwa tidak boleh ada semangat yang turun saat pandemi. Bahkan kita harus lebih giat lagi. Aman, sehat, wajib, produktif harus. Gitu, jadi kita harus pastikan kita berusaha menjaga sehat. Ya tentu menjaga sehat bisa dengan berolahraga, menjaga pola makan yang sehat, ya minumnya juga yang sehat, dan juga tadi disiplin, patuhi protokol kesehatan, dan dalam kinerja kita harus produktif. Itu harus terus. Jadi kita merosot gitu. Harusnya tidak menjadi alasan. Memang kalau bicara kekhawatiran, semua kita khawatir dengan semua kita takut ya. Tetapi kalau kita juga berdiam diri, tidak mau bekerja, tidak menjalankan tanggung jawab kita sebagai aparatur ya, tentu akan berdampak lebih buruk lagi bagi organisasi. Pasti, karena kita kan diberi tanggung jawab untuk juga menyelesaikan tugas-tugas kita di Kalsel ini. Baik Pak. Sebenarnya kita mulai masuk di tema inti kita nih Pak. Kita mau bersama dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah ingin mengajak masyarakat cerdas hukum untuk mengetahui
sebenarnya seberapa besar sih ya peranan Kementerian Hukum dan HAM khususnya di kantor wilayah Kalsel ini terkait memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Lalu di situ juga kan ada kadang-kadang nih Pak, di masyarakat tuh suka bingung membedakan antara kita dengan ASN lainnya yang kebetulan mungkin seragamnya mirip-mirip dikit gitu atau seperti ini Pak, karena kita suka temui di luaran bahwa oh Kemenkumham ya, oh langsung dia sebut lapas, oh Kemenkumham ya, oh imigrasi, padahal mungkin Bapak bisa menjelaskan secara garis besar aja, tapi lebih fokus bahwa soal peranan fungsional gitu Pak yang ada di Kemenkumham, karena mengingat sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo ke depannya birokrasi kita ini akan melakukan penyempitan dari berbasis struktural menuju fungsional. Ya, tentu yang penting dalam hal menjamin kepastian hukum adalah pemberian informasi yang benar. Karena itu sebetulnya misalnya dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat ya, misalnya berkaitan dengan layanan paspor, informasinya harus tepat, harus benar. Kalau di situ memang ada biaya juga harus dicantumkan secara jelas. Itu yang namanya kepastian ya. Jamnya kapan ya, biayanya berapa ya, karena masyarakat tidak membutuhkan hal-hal yang tidak pasti. Nah, makanya fungsi kantor wilayah adalah bagaimana bisa memberikan kepada masyarakat dalam hal tugas-tugas layanan. Seperti misalnya masalah layanan kekayaan intelektual, itu juga harus jelas produk apa, pendaftarnya seperti apa, ada biayanya berapa, masyarakat harus diberikan pengetahuan yang benar terkait itu. Kemudian layanan yang lain misalnya masalah di pemasyarakatan, kapan jam bisa dikunjungi atau kapan yang bersangkutan harus menerima titipan barang, jam-jamnya sudah diatur. Ada biayanya? Iya, ada biayanya apa tidak, itu semua. Jadi bagaimana kita bisa memberikan informasi secara benar, secara tepat, agar masyarakat tidak dirugikan ya, dan juga para petugas aparatur sipil negara Kanwil Kemenkumham ini juga harus bisa memberikan contoh ya, perilaku yang sesuai dengan kesadaran hukum ya. Artinya dia juga harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik ya, contoh bersikap yang baik, bertutur kata yang baik, dan bisa membuat masyarakat juga terlayani secara baik. Itu sebenarnya penting, dan kalau kita bisa melakukan ini semua, masyarakat tidak sungkan atau senang berurusan atau meminta pelayanan apapun dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu sebenarnya yang penting. Kita memberikan pelayanan perpustakaan hukum, secara langsung ataupun online. Ada bantuan hukum gratis ya Pak ya. Itu termasuk usaha kita juga dalam memberikan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat. Dan tentu untuk memberikan kepastian hukum itu juga kita bisa melakukan dengan memberikan sosialisasi ya, diseminasi, kemudian juga kita bisa memberikan penyuluhan ya kepada masyarakat, mengundang elemen masyarakat yang berkaitan dengan itu. Kemudian juga misalnya bahwa di kantor wilayah dan di jajaran pemerintah daerah atau DPD yang lain juga ada layanan jaringan informasi dokumentasi hukum yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Itu juga harus diberitahukan, termasuk misalnya tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, itu juga harus kita jelaskan melalui siapa, mekanismenya seperti apa. Dan tugas kita adalah bagaimana mempermudah layanan, mempermudah masyarakat dalam menerima layanan yang kita lakukan gitu. Tadi ngomong-ngomong soal penyebaran informasi nih, yang merupakan salah satu usaha kementerian melalui kantor wilayah memberikan pemenuhan kepastian hukum bagi masyarakat. Kalau boleh tahu Pak, di dalam kantor wilayah kan ada fungsional ya Pak ya, yang memang sudah dipersiapkan oleh kementerian kita untuk sebagai salah satu cara
memfasilitasi kepada masyarakat menyampaikan informasi, termasuk salah satunya fungsional penyuluh hukum. Berkenan mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait masalah tugas dan fungsi dari fungsional yang ternyata tidak hanya penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah, Pak. Iya. Jadi ada tugas-tugas fungsional yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, seperti penyuluh hukum, perancang peraturan perundang-undangan, analis keimigrasian, analis kemudian juga kepegawaian atau kehumasan. Semua itu menunjukkan bahwa kita memerlukan profesionalitas di situ. Jadi saat seseorang berada pada posisi sebagai perancang atau penyuluh, dia harus meningkatkan kapasitas diri, kualitas diri, karena tugas-tugas dia akan lebih penting, lebih bisa menjamin bagaimana masyarakat atau siapapun atau instansi manapun yang memang memerlukan dukungan tenaga fungsional dari Kanwil ini bisa menjawab kebutuhan dari instansi tersebut ya. Makanya saya memang mendorong para tenaga fungsional kita ini untuk terus belajar, terus meningkatkan pengetahuan dan mengikuti isu aktual yang sedang terjadi di negara kita, di negeri kita. Itu penting karena kita supaya tidak ketinggalan informasi, supaya kita juga tidak tidak ketinggalan bahwa ada hal-hal yang lebih penting yang diperlukan oleh masyarakat di era yang terkini. Nah, itu harus aktif. Jadi para tenaga fungsional ini harus terus menggali pengetahuan dari manapun dan juga bisa mengikuti situasi yang memang sedang terjadi di negeri ini. Itu penting. Tenaga fungsional yang sudah ada di kantor wilayah Kalimantan Selatan, Pak, sejauh mana sih peranan aktif dia yang sudah bisa diberikan kepada terkait pemerintah daerah ya? Karena kan memang fungsionalnya tidak bisa bekerja sendiri, ada namanya sinergisitas, koordinasi, gimana. Sejauh ini peran aktif yang sudah diberikan oleh fungsional dari kantor wilayah terkait dengan kerjasama itu seperti apa? Apakah sudah maksimal? Kita sudah cukup lama membangun sinergitas dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dalam hal penyusunan rancangan peraturan daerah. Kita ada tenaga-tenaga perancang yang terlibat aktif, bagaimana dari mulai penyusunan, kemudian sampai kepada pengharmonisasian itu juga terlibat. Sehingga kita ingin produk hukum daerah yang dihasilkan, yang hasil kerjasama ini dengan pihak terkait dan elemen terkait, bisa saja perguruan tinggi juga dilibatkan. Ini benar-benar produk hukum daerah yang berkualitas. Karena sudah dinikmati juga oleh masyarakat. Iya, sudah. Bahkan kantor wilayah sudah sering menjadi tempat konsultasi pembuatan ranperda, baik dari kabupaten maupun provinsi, dan itu sangat positif karena kita ingin memberikan informasi hukum ya, atau ketentuan hukum yang diperlakukan oleh pemerintah daerah ini betul-betul bisa menyentuh rasa keadilan, bisa berdimensi HAM, tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, kemudian juga tidak memberatkan masyarakat ya. Jadi bisa terlaksana dan bisa menjadi kekuatan juga bagi pemerintah daerah. Akhirnya supremasi hukum itu di Kalimantan Selatan bisa ditegakkan. Iya, kita mendorong, kita mendukung hukum bisa ditegakkan gitu ya. Terus ngomongin soal penyuluh hukum nih Pak, kebetulan kan Erika juga sebagai penyuluh hukum Pak yang bertugas untuk menyebarluaskan informasi. Cuman kadang-kadang mengingat jabatan penyuluh hukum ini yang memang baru mulai ada sesuai dengan Permenpan nomor 3 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum, itu masih termasuk penyuluh yang termasuk agak baru ya Pak. Sebelumnya ada penyuluh pertanian, penyuluh agama. Ada masyarakat juga, ini siapa sih, ngapain sih gitu Pak. Ya memang sesuatu yang baru itu harus terus kita kenalkan kepada masyarakat. Makanya saya dalam beberapa pertemuan dengan kepala daerah, bupati, wali kota, ketua DPRD, saya selalu menekankan pentingnya penyuluhan hukum di daerah, karena masyarakat di daerah itu sangat mungkin kekurangan informasi terkait
hukum. Apalagi sekarang yang lagi rame, yang lagi sering menjadi isu-isu aktual ini masalah medsos ya, masalah orang bermain hoax ya gitu kan. Gampang terpicu. Makanya saya ingin pemerintah daerah itu bisa memanfaatkan keberadaan penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah agar yaitu tadi tujuannya bagaimana kita menciptakan budaya hukum ya di Provinsi Kalimantan Selatan ini bisa berjalan secara baik. Masyarakatnya bisa taat kepada hukum ya. Kemudian aparatnya juga bisa taat juga kepada hukum. Ini penting ya karena kita punya tanggung jawab bagaimana harmonisasi ini bisa harmonisasi dalam pelayanan hukum ya. Ini bisa berjalan secara optimal. Jadi harapannya saat budaya hukum sudah tercipta, otomatis kan masyarakatnya cerdas juga dong Pak ya. Iya. Jadi tidak gampang terprovokasi dan tidak gampang-gampang dikit-dikit kepidana karena kan sekarang tingkat apalagi ya, hunian di lapas sudah cukup banyak ya over kapasitas. Kesadaran hukum itu atau perilaku budaya hukum itu akan mencegah perilaku kejahatan. Makanya ini juga kita punya atensi, punya perhatian bagaimana masyarakat ini tidak mudah melanggar hukum ya. Nah, kalau mereka sering diberikan pencerahan berkaitan dengan masalah hukum, tentu ini akan berdampak kepada berkurangnya angka hunian di lapas maupun rutan yang saat ini kan sudah tinggi overcrowdednya. Nah, ini sebenarnya kita ada kepentingan juga di situ. Makanya saya mendorong tidak hanya dari jajaran saya selaku penyuluh hukum, tapi juga saya ingin mendorong pemerintah daerah juga baik kota maupun kabupaten memanfaatkan keberadaan ini untuk bisa bekerja atau bisa memberikan penyuluhan pada masyarakat di kabupaten kota itu. Ya, dan sebenarnya tugas dari penyuluh itu tidak hanya memberikan penyuluhan ya Pak, tapi juga bisa memberikan konsultasi hukum bagi masyarakat. Ya intinya bahwa ya edukasi lah ya. Jadi kita berikan pemahaman yang baik. Kita kalau ada orang yang nggak paham apakah ini hal yang salah kan bisa dijelaskan. Tidak boleh. Karena rata-rata kan hukum banyak masyarakat juga tidak tahu bahwa kadang suka berbenturan dengan budaya sebelumnya Pak, seperti misalnya terkait hukum lingkungan lupa dia biasa mereka membakar ya Pak pohon untuk membangun perkebunan gitu. Padahal di hukum lingkungan itu jelas-jelas dilarang. Makanya ini kan makanya ini kan perlunya memberikan pencerahan agar kebiasaan yang dulu atau sebelumnya dinilai itu suatu hal yang biasa, membakar-bakar lahan orang, yang akhirnya asapnya kemana-mana, bahwa itu sebenarnya hal yang dilarang. Nah itu kan karena lingkungan juga harus sehat. Kita kalau melakukan sesuatu harus tidak merugikan orang lain kan gitu ya. Itu makanya masyarakat sudah diberi pencerahan terkait itu. Ini terakhir nih Pak, sebenarnya masih pengen banyak ngobrol nih Pak. Ini terakhir nih ya. Mungkin ada pesan nih buat dari Bapak untuk seluruh fungsional yang ada di kementerian kita khususnya terkait strategi peningkatan kualitasnya agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan peningkatan kualitas hukum tentunya Pak. Ya pesan saya yang jelas harus banyak belajar ya. Belajar terus. Harus banyak belajar karena ilmu hukum itu dinamis ya. Dan persoalan-persoalan hukum itu tidak pernah berhenti, pasti akan ada, sehingga penyuluh hukum atau para perancang juga harus istilahnya banyak belajar dan aktif ya untuk melihat dinamika yang terjadi di tempat lain ya. Dan ini penting sehingga masyarakat atau instansi yang membutuhkan layanan kita berkaitan dengan hal tersebut juga merasa puas karena kita dinilai mampu memberikan kualitas dalam pembentukan hukum atau pelayanan hukum. Itu penting ya. Jadi masyarakat makin kritis ya Pak. Iya, jadi ada tantangan bagi jabatan fungsional penyuluh hukum itu agar ya itu tadi harus terus belajar untuk
meningkatkan kualitas diri. Dan jeli Ya, membaca situasi sekarang. iya, Pak, iya harus Kita itu. pinter-pinter membaca situasi sekarang. Iya. Trennya kita lebih banyak menggunakan Iya. media sosial. Iya. Gitu kali Pak. Iya, iya. Makanya ini harus terus kita dorong. Jangan berhenti, jangan apa istilahnya cukup puas dengan pengetahuan, pengalaman yang sudah dimiliki. Karena bisa jadi pengalaman kita di Kalsel cukup tertinggal kalau dibandingkan pengalaman di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Nah, makanya itu harus, kan kita bisa belajar dari media manapun, ya. Dari apa informasi-informasi yang bisa kita akses melalui internet kan bisa. Nah, makanya terbuka. Jadi semuanya harus kita melihat. Jadi keberhasilan atau kebesaran sebuah institusi itu kalau kita mau melihat institusi yang lain. Kalau kita hanya melihat diri, kita merasa udah hebat padahal kita nggak ada apa-apanya. Tapi saat kita melihat lingkungan lain, kantor lain, institusi lain, atau kanwil yang lain, ternyata tidak seberapa yang kita lakukan. Makanya besarnya kita tuh harus kita bisa memandang dunia lain gitu ya, orang lain. Harus melek, harus aktif. Open juga dan Iya. kritik mungkin ya Pak. Iya, harus, karena ya kita ini kan terus memperbaiki kekurangan ya. Jadi saat ada siapapun yang memberikan penilaian dan ingin mengkoreksi apa yang kita lakukan, ya kita harus welcome, kita harus open, kita harus siap untuk meningkatkan lebih baik lagi. Ya. Memang masyarakat juga sudah mulai teredukasi sih Pak. Iya. Sering-seringnya seperti kantor wilayah melakukan Iya. penyebaran informasi baik melalui media sosial atau Iya. langsung. Jadi mata mereka sudah mulai terbiasa Iya. membedakan Iya. gitu, Pak. Iya. Dan juga melihat kita juga gencar untuk memberikan informasi Iya. tentang ini keberadaan kita dalam hal peningkatan kualitas. Iya. Yang jelas Kanwil harus maju ya. Harus modern, harus visioner. Intinya bahwa keberadaan kantor wilayah Kalsel ini harus mampu memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat dan juga kita sebagai aparatur di kantor wilayah juga tidak berhenti stagnan, tidak melakukan hal-hal yang lebih baik. Jadi upaya-upaya ini harus terus kita lakukan dan kita harus bisa menjawab tantangan, persoalan di depan yang kita hadapi. Sesuai dengan tata nilai kementerian kita ya Pak, Iya. profesional, akuntabel. Iya, 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 transparan, iya. inovatif. Kita harus profesional, kita harus profesional, ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Lanwil. Ya, Sudah sami-sami. meluangkan waktu yang super sibuk sekali bersama sama-sama. kami. Mudah-mudahan dengan dialog kita yang cukup singkat ini, masyarakat di seluruh Indonesia bisa tercerahkan tentang fungsi dan peranan adanya Kementerian Hukum dan HAM khususnya di wilayah kantor wilayah Ya. Kalimantan Selatan. Amin, ya. Akhirnya saya dan Bapak Kepala Kantor Wilayah mohon undur diri. Sampai ketemu di episode penyuluhan hukum tidak langsung lainnya. Dan Siap. akhirnya kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. cerdas, Ya. salam pembaharuan. Kami Ilham Bang, pasti.